Pemirsa, menyimak informasi selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Bengkulu resmi menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan pembangunan tol Bengkulu Taba Penanjung yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2020. Kedua tersangka tersebut adalah mantan Kepala TRBPN Kabupaten Bengkulu Tengah, Hazairin Masri, dan seorang staf bernama Ahadia Septiana. Penetapan dan penahanan kedua tersangka dilakukan setelah tim penyidik Kejati Bengkulu menemukan bukti yang cukup terkait adanya dugaan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan tol strategis nasional tersebut. Kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Bengkulu, rekan Betami Sutra, silakan laporannya. Baik, terima kasih Nurman. Baik, Tribuners dapat kami sampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 tadi malam itu resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan pembangunan jalan tol Bengkulu Tawa Penanjung yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Di mana kedua tersangka tersebut adalah mantan Kepala TRBPN Kabupaten Bengkulu Tengah atas nama Zairin Masri dan juga seorang staf bernama Adia Septiana. Penetapan dan penahanan kedua tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik Kejati Bengkulu berhasil menemukan adanya bukti yang cukup terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan tol strategis yang merupakan proyek strategis nasional tersebut. Di mana proyek pembangunan tol ini sendiri itu merupakan bagian penting dari program konektivitas nasional, namun justru diwarnai dengan dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan negara kurang lebih sekitar 4 miliar rupiah. Disampaikan oleh Kasih Penyidikan Kejati Bengkulu dan Satyo tadi malam, bahwa dalam perkara ini peran para tersangka cukup dominan mengingat keduanya memiliki kewenangan yang cukup strategis dalam jabatannya. Di mana untuk tersangka Zairin sendiri itu merupakan ketua tim pembebasan lahan untuk jalan tol, di mana dalam hal ini terjadi ketidakbenaran terhadap perhitungan di Satuan Satgas P pada saat itu karena ada dua satgas yaitu Kota Bengkulu dan juga Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Tengah sendiri masuk dalam Satuan Tugas B yang diketuai oleh Hazairin yang saat itu menjabat sebagai mantan Kepala ATR BPN Bengkulu Tengah. Sedangkan terkait dengan tersangka Adia sendiri itu berperan sebagai ketua pelaksana pada kegiatan pembebasan lahan di Bengkulu Tengah, di mana ia bertanggung jawab dalam proses administratif dan juga pelaksanaan di lapangan. Kelima tersangka kedua ini itu selaku ketua pelaksana dan juga terkait dengan pelaksanaan salah satu yang diduga dilakukan untuk keuntungan pribadi oleh kedua tersangka ini adalah terkait dengan perhitungan tanam tumbuh di sejumlah lahan milik warga pada saat pembebasan lahan di tahun 2019 dan juga 2020. Disampaikan oleh Danang, berdasarkan hasil penyelidikan sementara ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian antara data administrasi dan juga kondisi real di lapangan, di mana beberapa bidang lahan yang semestinya tidak memenuhi syarat sebagai objek ganti rugi justru masuk dalam daftar yang mendapatkan pembayaran pada saat itu. Dan terkait dengan kejadian ini sendiri atau penetapan tersangka ini sendiri, itu keduanya sudah ditahan di Rutan Kelas 2B Bengkulu dan juga lapas di Bentiring untuk yang perempuan. Dan atas kasus ini sendiri, disampaikan oleh Danang tadi malam, tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru yang juga bakal ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu terkait dengan kasus ini. Namun hal tersebut masih dalam penyidikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Mungkin demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan dari Bengkulu, kembali ke normal. Baik, terima kasih rekan Beta. Selamat kembali bertugas. Kemudian rekan kami juga telah merangkum wawancara dengan pihak terkait. Tersangka yang pertama tadi disebutkan dulu itu kan selaku ketua BPN ya di Bengkulu Tengah. Setelah ketua itu kan sebagai ketua pelaksana pembebasan lahan untuk jalan tol. Jadi jalannya saja, jadi lahan yang dibebaskan, bukan fisiknya ya. Di Kamis malam Jumat tanggal 23 Oktober, kembali Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan tindakan pro justisia atas nama tersangka HM, inisial HM, laki-laki. Kemudian yang kedua atas nama inisialnya AS, perempuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.